mengajukan permohonan pemberhentian Perpu nomor 2 tahun 2017 kepada Mahkamah Konstitusi. Atas nama pemohon adalah Hizbut Tahrir Indonesia Perkumpulan sebagai sebuah badan hukum privat, badan hukum publik yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji beberapa pasal maupun keseluruhan dari ketentuan yang terdapat dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 yang kami anggap seluruhnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi permohonan kami ini intinya adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan seluruh Perpu nomor 2 tahun 2017 atau setidak-tidaknya beberapa pasal yang terdapat di dalam Perpu tersebut yang kami anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan khususnya adalah hal-hal terkait dengan rumusan yang mengandung ketidakjelasan norma, yaitu tentang satu organisasi atau satu ormas itu bisa dibubarkan karena menganut atau menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, yang menurut hemat kami pasal itu sangat multitafsir dan kemungkinan bisa dipergunakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap ormas yang berseberangan pendapat dengan pemerintah. Jadi sudah kami dapatkan dan kami tunggu panggilan dari Mahkamah Konstitusi untuk kemudian kita dengar dalam sidang pendahuluan nanti ada saran-saran dan kami akan pertajam dari permohonan ini dan selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Yang penting hari ini kami sudah daftarkan permohonan itu dan masyarakat sudah mengetahui. Mohon doa restu, semoga apa yang kami perjuangkan ini akan berhasil. Terima kasih. Bang, dalam prosesnya apakah ada koordinasi dengan DPR juga, karena kita tahu ini belum masuk dalam ranah persetujuan dari DPR selain di Mahkamah Konstitusi ini? Iya betul. Jadi menurut prosedur pasal 22 UUD 45 dan Undang-Undang nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa setiap Perpu itu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu wajib disampaikan kepada DPR dan dibahas dalam persidangan berikut. Dan Pak Ismail juga tadi sudah bertemu dengan Pak Wakil Ketua DPR untuk membicarakan masalah itu, dan sudah ada juga statement dari beberapa fraksi yang pendapat mereka ya, mengkritisi ketentuan-ketentuan di dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 ini. Tapi yang kami lakukan hari ini adalah mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji, ya. Dan DPR nanti juga akan membahas Perpu itu, apakah akan menerima atau menolak Perpu itu. Nah, kalau diterima dijadi undang-undang, kalau ditolak harus dicabut. Tapi sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi tahun 2009 bahwa terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian material tersebut. Presiden, selain Perpu ada juga isu mengenai presidential threshold, kemudian ada juga tentang pemblokiran media sosial. Bagaimana Anda melihat keseluruhan kebijakan ini terkait dengan demokrasi di Indonesia? Apakah ini hal yang baik atau buruk buat demokrasi di Indonesia? Barang tentu kita berharap ada kebebasan dasar yang diakui oleh konstitusi kita, yang diatur pelaksanaannya oleh undang-undang dan tidak dapat dicabut begitu saja oleh pemerintah. Jadi selain kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pikiran, lisan dan tulisan yang dituangkan dalam undang-undang keormasan ini dipreteli pasal-pasal yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan ormas yang bersangkutan terkait dengan dasar negara Pancasila. Begitu juga adanya tadi itu masalah Telegram ya, dilarang juga oleh pemerintah. Lalu kemudian ada juga presidential threshold. Presidential threshold mungkin tidak langsung berkaitan dengan masalah ini, tapi pelarangan Telegram itu saya pikir memang terkait dengan hak-hak asasi manusia ya, kebebasan untuk berkomunikasi yang dijamin oleh konstitusi. Tapi kalau mengenai Telegram itu memang tidak begitu banyak sebenarnya digunakan oleh warga masyarakat dibandingkan dengan media sosial yang lain. Tapi kalau pelarangan itu dilakukan sepihak oleh pemerintah tanpa kuasa oleh undang-undang, sebenarnya saya berpendapat itu tidak dapat dilakukan. Justru kalau misalnya
Telegram itu dianggap membahayakan, dapat digunakan oleh teroris dan sebagainya. Justru itu yang mengaturnya itu pakai Perpu. Itu terasa unsur kegentingan yang memaksanya. Tapi kalau ormas mau dibubarkan dan menggunakan Perpu, itu kita nggak ketemu dalilnya untuk mengatakan bahwa ada hal ehwal kegentingan yang memaksa dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Kalau presidential threshold saya kira nggak berkaitan dengan saya. Prof, banyak orang yang mengatakan bahwa ketakutan kesewenang-wenang dalam pembubaran ini sebetulnya bisa diuji di pengadilan ketika maju ke PT UN misalnya begitu. Apakah ini sebetulnya tidak cukup sehingga memang harus diuji kembali di Mahkamah Konstitusi? Seperti itu. Ya, kita mencegah lebih baik. Bukan berarti kita boleh gebuk-gebukin orang bawa belur, nanti kan dibawa ke dokter, ke rumah sakit, kan orangnya sudah bawa belur duluan. Itu yang harus kita cegah. Jadi jangan membubarkan ormas itu sembarang-sembarangan, sewenang-wenang, nanti bilang, nanti kan ada yang boleh bawa ke pengadilan. Gimana bisa begitu? Kalau kita gebukin orang bawa belur, nanti bilang, nanti kan bisa diobatin bawa ke dokter. Orangnya udah bawa belur duluan. Jadi saya berpendapat bahwa memang ketentuan-ketentuan di dalam Perpu 2/2017 ini memang membahayakan bagi perkembangan demokrasi kita. Apalagi ada ancaman pidana sampai seumur hidup serendah-rendahnya 5 tahun, 20 tahun terhadap pimpinan ormas yang dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila antara lain. Termasuk juga para anggotanya bisa dipidana seperti itu. Ini kan dampaknya akan luar biasa kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya satu ormas itu punya 5 juta anggota, ya terus dibubarkan 5 juta itu harus diadili, dimasukin penjara semua, kan luar biasa ini. Nah, jadi saya juga mengingatkan kepada semua pimpinan ormas bahwa jangan senang-senang dulu. Sekarang kan ada yang senang nih, atau Pak Agil Sirot atau siapa begitu ya. Wah, kelihatannya antusias. Ini Pak bisa berbalik pada semua nih. Bisa NU pun bisa dikenal bubarkan juga dengan ormas ini. Karena itu saya pikir kita harus hati-hati menyikapi perkembangan yang baru ini karena kepentingan kita untuk membela demokrasi, membela kebebasan dan hak-hak untuk berserikat, dan karena itu jangan begitu mudah pemerintah mencabut, membuahkan partai politik itu. Ada satu hal yang ini saya tegaskan bahwa asas yang katanya dikembangkan itu asas contrarius actus ya. Sebenarnya asas itu tidak bisa diterapkan dalam kasus seperti HTI ini. Itu kasus dalam administrasi pemerintahan dalam kaitannya dengan pengangkatan pemberhentian seseorang dalam jabatan kepegawaian, misalnya pegawai aparatur sipil negara, itu iya bisa ya. Tapi kalau ormas itu kan bukan diangkat dalam jabatan, ormas itu kan disahkan sebagai badan hukum atau didaftarkan sebagai satu organisasi yang terdaftar. Nah, kalau disahkan sebagai badan hukum, tidak bisa dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan alasan contrarius actus itu. Contrarius actus itu artinya yang berhak mengeluarkan izin, berwenang untuk mencabutnya. Yang berwenang mengangkat, berwenang untuk memberhentikan. Kalau polisi misalnya kita mau ngadain pesta, minta izin sama polisi, atau membuat surat pemberitahuan, polisi izinkan, polisi bisa mencabut izin itu iya, ya betul. Ada orang diangkat jadi camat misalnya oleh bupati, tapi kemudian bupati berwenang juga untuk memberhentikan dia sebagai camat. Itu namanya itu contrarius actus. Tapi kalau Menteri Hukum HAM mengesahkan HTI sebagai sebuah perkumpulan, sebuah freemason, atau Menteri Hukum dan HAM mengesahkan partai politik atau mengesahkan berdirinya sebuah yayasan menjadi badan hukum, dia nggak bisa cabut begitu aja. Masa saya bikin PT nih, misalnya, dagang saya, 10 tahun saya sudah kaya, tiba-tiba Menteri Hukum dan HAM cabut status badan hukum PT saya itu. Lalu ini nggak bisa begitu. Dia bisa mencabutnya itu status badan hukum itu kalau melalui pengadilan, karena perintah dari pengadilan terus disuruh bubarkan yayasan, ormas, itu tidak bisa dibubarkan. Bahkan partai politik, ya. Partai politik itu sama juga, didirikan dengan akta notaris, didaftar kepada Menteri Hukum dan HAM, diberi status badan hukum. Apa bisa partai politik itu berlaku asas contrarius actus, dicabut oleh Menteri Hukum? Tidak bisa.
Undang-Undang Dasar mengatakan partai politik itu hanya bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya berpendapat kalau partai politik bahwa dia bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka terhadap ormas itu hanya bisa dibubarkan dengan keputusan pengadilan. Tidak bisa begitu saja. Orang nikah misalnya, nikah kan dikasih surat nikah itu sama kepala KUA. Apa bisa dicabut oleh kepala KUA begitu aja? Ya nggak bisa dong. Ya, kalau dicabut terus orangnya kumpul kebo begitu, siapa? Enak aja.